Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menetapkan dan memutuskan bahwa anggota Bawaslu Tanah Toraja Theophilus Lias Limongan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP. Penetapan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang utama DKPP Jakarta 5 Mei 2025. Dalam sidang putusan DKPP menyatakan bahwa Theo memberikan informasi publik terkait dengan identifikasi pemilih yang potensi kehilangan hak pilih dalam Pilkada Tanah Toraja 2024 didasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Toraja pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Trim Toraja, Rosmianti. Silakan informasi Anda. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Rosmianti Mawale, reporter Tribun Toraja. Ya betul, anggota Bawaslu Tanah Toraja dibebaskan dari tuduhan pelanggaran kode etik pemilu 2024. Laporan ini berdasarkan dari pernyataan Theophilus yang menyatakan mengenai 801 penduduk yang berpotensi kehilangan hak pilih di Pilkada Tanah Toraja 2024. Ruben menilai Theo telah menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai pemiluhan di Tanah Toraja. Dalam sidang putusan DKPP menyatakan bahwa Theo memberikan informasi publik terkait dengan identifikasi pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilih dalam Pilkada Tanah Toraja di 2024 lalu. Didasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Tanah Toraja pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, DKPP menilai tindakan Theo dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Teradu 1 telah bertindak profesional, akuntabel, cermat, dan teliti dalam menyajikan informasi publik dalam rangka memastikan perlindungan hak pilih masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Karenanya DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baik, memutuskan Theophilus Lias Limongan sebagai anggota Bawaslu Tanah Toraja. Theophilus Lias Limongan mengatakan ke Tribun Toraja, saya tentu menyambut dengan baik keputusan DKPP ini, artinya tuduhan sebagaimana yang didalilkan pengadu tidak berdasar pada fakta atau tidak benar. Ia juga menambahkan bahwa kita menghormati setiap orang yang menguji kinerja kita melalui sidang DKPP, dan putusan DKPP telah menunjukkan bahwa kita telah bekerja dengan profesional di pemiluhan 2024 di Tanah Toraja. Selain menetapkan Theophilus tidak bersalah dalam kasus ini, DKPP juga memutuskan bahwa Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli tidak melakukan pelanggaran. Mardiana Rusli diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan untuk mengintimidasi KPU Tanah Toraja dalam rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS tingkat provinsi pada Pilkada 2024 lalu. Namun dugaan itu tidak terbukti sehingga DPKK menilai Mardiana tidak bersalah. Olehnya, DKPP meminta agar merehabilitasi nama baik Mardiana sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. DKPP memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. 7 dari sejak putusan ini dibacakan serta Bawaslu Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan putusan. Ya, Tribuners, cukup informasi mengenai Bawaslu di Tanah Toraja untuk siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke studio ke rekan Alinda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.